pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap kita untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Siap. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Hairi. Bagaimana si Hairi? Sakit. Nah, kita mudah-mudahan si Hairi minggu depan bisa bertemu dengan kita kembali dan bisa melanjutkan pelajaran kita bersama-sama di kelas ini. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, seperti biasa, ada kita membaca apa? Doa. Maka dari itu Bapak minta kepada ketua kelas untuk membikin doa. Ayolah teman-teman, kita berdoa. Doa mulai. Nah, baiklah anak-anak Bapak, doa telah kita panjatkan. Doa sangat penting bagi kita untuk dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Kenapa? Tanpa doa maka pekerjaan kita akan sia-sia. Nah, maka dari itu kita diminta untuk berdoa. Nah, baiklah, sebelum Bapak mulai pelajaran, seperti biasa pembiasaan kita. Mari kita awali pembiasaan kita dengan membaca surah pendek, yaitu surah An-Nasr. Kepada ketua kelas pimpin. Marilah teman-teman, kita membaca surat An-Nasr. Membaca mulai. Telah kita pembiasaan. Sebelum memasuki pelajaran, Bapak terlebih dahulu bertanya, apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang Sebab Nabi hijrah. sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad kepada Madinah. Itu pelajaran kita minggu lalu. Nah, pada pertemuan minggu ini kita masih lanjut mengenai tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari kota Mekah ke Madinah. Nah, itu pelajaran kita sekarang ini. Sebelum Bapak memasuki pelajaran, ada suatu pertanyaan Bapak. Pernahkah teman kita yang pindah bercerita tentang perjalanannya? Pernah. Apa yang diceritakannya kepada kita? Kata si Jihad, dia menemukan temannya bercerita sunyinya dalam perjalanan. Ada lagi? Indahnya pemandangan di perjalanan. Indahnya pemandangan yang dilihat dalam perjalanan. Apa lagi? Perjalanan sangat lancar. Ada menemukan kemacetan di perjalanan. Apa lagi, Gastan? Ada yang bertemu Monas. Ada yang dalam perjalanan itu melihat Monas. Apa lagi? Ada? Membeli sesuatu. Membeli sesuatu. Membeli sesuatu ataupun oleh-oleh di perjalanan. Apa lagi? Melewati hutan yang memiliki pohon subur. Melewati hutan memiliki pohon yang subur. Nah,
ini materi kita pada hari ini tentang perjalanan Rasulullah SAW dari kota Mekah dan Madinah. Tentu banyak peristiwa yang dialaminya. Nah, baiklah anak-anak Bapak, sebelum Bapak memasuki video pembelajaran kita, mari perhatikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuannya hampir sama dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu sebab-sebab hijrah. Nah, mari Bapak minta kepada Rafi membaca terlebih dahulu. Silakan dibaca Rafi. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Yang kedua baca Abel. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga baca Gastan. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang keempat baca Paklan. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kelima baca Dea. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang ketujuh baca Rizka. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak Bapak, kita masuk tentang suatu permasalahan. Dalam video ini ada permasalahan yang harus anak-anak Bapak pecahkan. Nah, perhatikan videonya. Marilah kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar seorang siswi yang bernama Aisyah. Ia siswi pindahan dari SDN Mutiara Kota Jambi ke SDN Matahari Kota Cirebon. Mengapa ia pindah? Ia pindah karena ayahnya seorang ASN, aparatur sipil negara, yang dipindah tugaskan dari Kota Jambi ke Kota Cirebon. Maka dari itu, Aisyah harus pindah sekolah mengikuti ayahnya. Dalam konteks ini bisa juga disebut dengan hijrah. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa, antara lain. Nah, sudah diperhatikan videonya kan? Apa yang tergambar di anak-anak Bapak semuanya? Ada yang dapat? Perpindahan Aisyah dari kota Jambi ke kota Cirebon karena ayahnya seorang ASN. Ya kata sifat dan perpindahan si Aisyah dari kota Jambi ke Cirebon mengikuti orang tuanya karena orang tuanya berpindah tugas. Nah, apa lagi? Pindah sekolah mengikuti ayahnya. Apa lagi? Ada? Perpindahan Aisyah sama dengan hijrah. Kata si Fitri, perpindahan Aisyah itu sama dengan hijrah. Apa lagi? Ada? Berarti itu. Nah, yang perlu kita ambil di sini adalah perjalanan Aisyah bersama ayahnya dari kota Jambi ke Cirebon. Nah, kenapa? Karena ayahnya berpindah tugas dari Jambi ke Cirebon dan juga si Aisyah pindah sekolah. Nah, itu menjelaskan tentang pelajaran kita pada hari ini. Kita masuk tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perhatikan videonya depan. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad agar dapat selamat sampai Madinah? Siapa saja orang-orang yang mengenali Nabi Muhammad dan perjalanan ke Madinah?
peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Nah, mari pelajari bersama. Kaum musyrik Quraisy saat itu pun dengan berhasilan sekian banyak sahabat Muhammad. Mereka dijamin bahwa Nabi dan kaum muslimin akan hijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum membesarnya agama Islam atau agama baru mereka menyebutnya, maka dengan itu mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka memilih pemuda-pemuda tangguh dari setiap kelompok kaum musyrik untuk melancarkan aksi tersebut. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad pun tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan memakai selimut berwarna hijau yang biasa Nabi Muhammad pakai. Pemuda yang diutus kaum musyrik Quraisy datang dan mengintai tempat tidur Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad sedang tertidur pulas, tapi tanpa mereka sadari sebenarnya Nabi Muhammad keluar rumah. Menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan yang satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Abu Bakar pun menghubungi Abdullah bin Uraiqid sebagai petunjuk jalan. Pada tanggal 20 Safar tahun ke-14 kemudian bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui celah dalam rumah menuju ke jalan belakang dengan berhati-hati berjalan kaki menuju Gua Sur. Nabi Muhammad berjalan dengan ujung-ujung jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan yang biasanya digunakan untuk perjalanan ke Yaman, sedangkan jalur utara yang biasa digunakan menuju Madinah. Jalan menuju Gua Sur sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad menyampaikan rasa cinta pada tanah airnya, yaitu kota Mekah. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan Nabi Muhammad. Ketika setelah semua terasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di Gua Sur selama 3 hari. Putra Abu Bakar bernama Abdullah datang tiap malam untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah, lalu kembali pada waktu subuh. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, juga bertugas meninggalkan di sekitar Gua Sur untuk menghilangkan jejak Abdullah. Para tokoh musyrik Quraisy sangat kecewa. Kemudian mereka memberikan tugas kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda musyrik Quraisy mencari ke seluruh arah dan sampailah di dekat Gua Sur. Abu Bakar berkeringat, dia menahan nafasnya. Ia khawatir pemuda musyrik Quraisy akan masuk gua, tapi mereka belum memasuki gua karena pada pintu gua terlihat ada sarang laba-laba dan burung. Mereka beranggapan tidak akan ada manusia yang memasuki gua. Ketika Abu Bakar semakin ketakutan, maka Nabi Muhammad semakin sungguh-sungguh dalam doanya dan berbisik di telinga Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, jangan bersedih, Allah bersama kita.
Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Ubaidillah. Ketika itu juga putri Abu Bakar bernama Asma datang membawa bekal perjalanan. Namun ketika akan digantung di depan, ia tidak punya tali. Lalu ia dengan cermat memotong ikat pinggangnya, satu untuk mengikat bekal dan satunya untuk ia gunakan mengikat pinggang. Dengan peristiwa ini Asma diberi gelar Zat An-Nuthain, artinya pengguna dua ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nabi Muhammad disambut sangat hangat. Nabi disambut dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang terkenal yaitu Tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajaba syukru alayna mada'a illa hida. Setelah 3 hari kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul dengan membawa rombongan kaum muslimin. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah dikenal dengan kaum Muhajirin. Sedangkan kaum muslimin di Madinah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad disebut kaum Ansor. Baiklah anak-anak Bapak, itu videonya tadi tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Nah, dari kota Mekah ke Madinah banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak Bapak, setelah anak-anak memperhatikan video tadi, Bapak akan membagi anak Bapak ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Abel, Fitri, dan Selfie. Kelompok 2 ada Hafiza, Jihan, sama Rizka. Kelompok 3 ada Gastan, Fadlan, sama Rafi. Nah, ini ada lembar tugas kelompoknya yang harus anak Bapak kerjakan. Tugasnya adalah membuat ringkasan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Silakan kerjakan. Keluar dari rumah. Siap? Nah, mari kita diskusikan untuk kelompoknya. Silakan Bapak minta saja dulu untuk kelompok 1 untuk tampil ke depan. Setelah itu berlanjut dengan kelompok selanjutnya. Kami dari kelompok 1. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14
kenabian bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Di tengah-tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk berhati-hatian. Dah, beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak Bapak, sampailah kita pada tahap kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita simpulkan pelajaran kita. Apa kesimpulannya? Yang pertama apa? Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Abu Bakar berhijrah. Nah, setelah sampai Nabi Muhammad di rumah Abu Bakar, mereka pergi hijrah lewat jalan belakang. Nah, lewat jalan belakang ataupun sebelah utara. Nah, setelah itu sampailah Nabi Muhammad SAW ke gua untuk menginap berapa hari? 3 hari sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, setelah itu Rasulullah pergi bersama Abu Bakar berjalan menuju kota Madinah. Sampai Nabi Muhammad SAW di kota Madinah disambut oleh kaum Ansor. Nah, baiklah anak-anak Bapak, itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Karena bel telah berbunyi, maka dari itu sebelum Bapak tutup pelajaran, untuk bertemu lagi minggu depan tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari sama-sama kita baca di rumah tentang hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan tugasnya halaman 83. Dah, untuk tugas di rumah. Nah, baiklah, mari kita tutup bersama pelajaran kita dengan mengucapkan